Kita awali berita satu malam dengan informasi sebanyak 5 rumah di perumahan Tiban Koperasi Sekupang Kota Batam, Kepulauan Riau hancur akibat tanah longsor. Akibat peristiwa ini, 4 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara 13 lainnya terluka. Hujan deras yang melanda Kota Batam membawa duka bagi para warga perumahan Tiban Koperasi Sekupang Kota Batam. Pasalnya sebanyak 5 rumah warga hancur akibat tertimbun longsor. Tak hanya kehilangan rumah, 4 orang warga juga dilaporkan tewas. 2 diantaranya berhasil dievakuasi, sementara 2 lainnya hingga Senin siang masih dalam proses pencarian. Proses evakuasi korban berlangsung dengan dramatis. Petugas gabungan dari tim SAR, TNI Polri, serta warga berjibaku mengevakuasi jasad korban yang tertimbun bangunan rumah dan tanah longsor sedalam 1 meter. Rusak parah, kita melihat sekarang ini ada tiga rumah, ada 2 rusak sebagian atau korban berapa orang, Pak? Korban yang sudah dievakuasi ke rumah sakit, yang luka ada 5 orang, kemudian ada yang sudah berhasil kita evakuasi tadi yang sudah diduga meninggal dunia, ada 2 orang. 2 orang. Saat ini masih ada lagi nggak, Pak, korban yang tertimbun? Lagi penghuni rumah yang di sini masih ada 2 orang. Dan untuk mengupdate informasi terkait dengan kondisi terkini dan pencarian korban, kita sudah terhubung dengan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kepri. Selamat malam, Pak Hasan Hasbi. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Hasbi, bisa Anda jelaskan sejauh ini hingga malam hari ini bagaimana terkait dengan upaya pencarian korban yang hilang? Apakah 2 korban yang sebelumnya ini sedang dalam proses pencarian sudah berhasil ditemukankah, Pak? Dan berapa total korban yang meninggal dunia, Pak Hasbi? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami sampaikan bahwa update terkait dengan korban bencana longsor di Tiban Koperasi Batam, dapat kami sampaikan bahwa data terakhir 2 orang yang lagi dalam pencarian alhamdulillah sudah diketemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia. Jadi 4 orang yang tertimbun itu sudah diketemukan semuanya dalam keadaan meninggal dunia. 2 orang yang sebelumnya dinyatakan hilang sudah berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Lantas total yang meninggal dunia ini ada berapa, Pak Hasbi? Jadi total semuanya itu ada 9 orang, 5 orang itu dapat diselamatkan, sudah dievakuasi tadi siang ke rumah sakit otorita Batam. 4 orang tertimbun, 2 orang tadi siang ditemukan, malam tadi diketemukan sisanya. Jadi 4 orang itu sudah diketemukan semuanya. Baik. Dan saat ini selain juga penanganan korban yang meninggal ataupun korban yang sudah diselamatkan terkait dengan 4 yang tertimbun tersebut, bagaimana dengan korban yang selamat saat ini? Apakah di penanganan ini seperti apa? Adakah posko pengungsian atau seperti apa, Pak Hasbi, di sana? Jadi terkait dengan yang diselamatkan itu sudah dibawa rumah sakit tadi. Dan sudah insya Allah sudah ada yang sudah kembali. Nah, kemudian untuk terkait dengan penanganan itu sendiri, memang tim berserta bersama-sama itu untuk posko pengungsian ada. Tapi rata-rata yang korban itu yang 5 orang itu menumpang di rumah keluarganya dekat. Baik. Pak Hasbi, ada 5 rumah yang terdampak akibat longsor ini. Bagaimana sebetulnya kondisinya? Ya. Apakah ini hancur betul-betul yang tidak bisa ditinggali kembali atau seperti apa? Bisa Anda jelaskan? Jadi 5 rumah itu yang betul-betul hancur itu ada 3 rumah. Yang 2 rumah itu di kiri kanannya itu rusak ringan. Nah, jadi yang betul-betul hancur itu 3 rumah. Walaupun sebenarnya itu awalnya itu hanya 2 rumah, tapi sebagian 1 rumah itu terkena akhir pada saat itu pembersihan itu termasuk yang
dibongkar sekaligus. Jadi boleh dikatakan semuanya 3 rumah itu hancur semua. Sudah dibongkar. Ya, 2 rumah hancur berat dan 3 rumah ini ringan begitu ya Pak. Lantas hingga saat ini total ada berapa data jumlah korban yang selamat, Pak Hasbi? Jadi yang korban itu 9, 5 sudah selamat dari rumah sakit, 4 meninggal dunia. Kemudian rumah itu 3 yang rusak berat itu yang sudah hancur sama sekali, 2 rusak ringan. Iya. Apakah longsor yang terjadi ini sempat menutup akses jalan dan bagaimana saat ini proses evakuasi terkait dengan material longsor di lokasi, Pak Hasbi? Jadi itu kan memang perumahan ya, perumahan. Jadi kalau untuk terkait dengan akses jalan itu bukan jalan satu-satunya, sehingga mungkin masih bisa ada alternatif lain untuk melewati itu. Bukan jalan utama, itu jalan perumahan. Itu satu hal. Yang kedua, untuk material longsor itu sejak pagi tadi itu sudah mulai diangkut memakai alat berat untuk dibawa keluar dari lokasi itu, dibuang ke tempat yang ditentukan. Baik, jadi saat ini untuk material longsor sudah mulai dalam proses evakuasi dan pembersihan seperti itu. Dan terkait dengan dugaan terjadinya atau penyebab longsor ini sendiri, apakah sudah diketahui, Pak Hasbi? Jadi memang kontur tanah di sekitar itu memang rumah itu berada di tepi tebing yang tinggi, jadi di atasnya itu juga perumahan. Nah, jadi memang kondisinya dan dengan curah hujan yang sudah 3 hari berturut-turut itu hujan, akhirnya itu tanah yang ada itu longsor ke bawah. Itu memang di tepi jurang yang tinggi itu, kondisi rumah itu. Baik, jadi artinya kontur tanah yang memang ada berada di ujung jurang dan ini juga diperparah dengan kondisi cuaca yang terus dilanda hujan deras begitu. Baik, terima kasih atas waktu dan informasinya Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kepulauan Riau Hasan Hasbi. Selamat malam dan selamat sehat selalu. Terima kasih.